Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sairoji SPG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Eka Tris Julianingsih dengan NIM 7101421023 dari Rombel PAPA Angkatan tahun 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang akan memaparkan hasil tugas saya tentang review artikel dan esai pendek mengenai dua artikel berbeda yang akan saya review. Dengan artikel pertama berjudul Estrategias Innovadoras de Comunicación para Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa, atau dalam bahasa Inggris, Innovative Communication Strategies to Enhance Corporate Social Responsibility, atau dalam bahasa Indonesia, Strategi Komunikasi Inovatif untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan untuk artikel yang kedua berjudul Enhancing Maritime Pilotage, Exploring the Role of Negotiation of Meaning Strategies in Training and Operations, atau dalam bahasa Indonesia, meningkatkan kepemimpinan maritim dengan mengeksplorasi peran strategi negosiasi makna dalam pelatihan dan operasi. Untuk pertama yang akan saya paparkan terkait dengan review artikelnya, mulai dari aspek permasalahan seperti apa. Untuk artikel yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif, dan untuk artikel yang kedua menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk artikel yang pertama, dari masalahnya, yakni menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis, sehingga perusahaan perlu untuk mencari strategi komunikasi yang inovatif agar dapat memengaruhi persepsi atau pandangan dan dampak tanggung jawab sosial perusahaan dalam suatu organisasi. Sedangkan untuk artikel yang kedua, masalahnya berkaitan dengan penerapan strategi negosiasi. Penelitian ini menganalisis rangkaian tantangan komunikatif yang dihadapi oleh pilot pemula yang menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif dan strategi komunikasi perlu dipelajari oleh pilot pemula dalam menghadapi lingkungan maritim. Untuk yang kedua, berkaitan dengan tujuan dari kedua penelitian yang telah saya baca. Untuk artikel yang pertama, tujuannya adalah untuk menyelidiki penerapan strategi komunikasi yang inovatif guna mempengaruhi persepsi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan untuk artikel yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan program pelatihan dan komunikasi dalam konteks maritim yang kritis. Untuk aspek yang ketiga, yakni metode pengumpulan data, dari artikel yang pertama, pengumpulan datanya menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi korelasi yang signifikan. Sedangkan untuk artikel yang kedua, pengumpulan datanya menggunakan survei dengan pertanyaan berskala Likert yang dijawab oleh para peserta dan wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan kelompok terpilih. Untuk aspek yang selanjutnya berkaitan dengan analisis data, untuk artikel yang pertama menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi korelasi yang signifikan. Sedangkan untuk artikel yang kedua, analisis datanya menggunakan analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan efektif untuk menganalisis data kualitatif. Untuk aspek yang selanjutnya terkait dengan cara penulisan hasil dan pembahasannya. Untuk artikel yang pertama, penulisan hasil dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian dan analisis data yang digunakan, di mana penulis menyajikan hasil dan pembahasannya dengan data beserta uraian penjelasannya secara terperinci, di mana data tersebut telah diolah sendiri oleh peneliti tersebut. Sedangkan untuk artikel yang kedua, penulisan hasil dan pembahasannya lebih menekankan pada uraian panjang, tetapi tetap didukung dengan data-data ringkas sesuai dengan metode yang digunakan, karena tadi menggunakan pengumpulan data semi terstruktur dan juga pertanyaan berskala Likert, sehingga hasil dari penelitiannya menggunakan uraian panjang untuk penjelasan data tersebut. Selanjutnya untuk kelebihan dari kedua artikel. Untuk artikel yang pertama, kelebihannya penggunaan metode yang kolaboratif antara kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini menjadikan informasi yang disajikan lebih bervariasi atau menciptakan beberapa sudut pandang, tetapi dengan hasil yang
masih relatif sama, sehingga hasil dari penelitiannya memberikan jawaban dengan beberapa sudut pandang yang digunakan sebagai referensi saja. Tapi untuk hasilnya relatif sama dan mendekati, atau penjelasannya pun lebih mendekati. Sedangkan untuk artikel yang kedua, penyajian data yang lebih condong pada uraian-uraian terperinci, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendetail terkait hasil dari penelitian itu sendiri. Sedangkan untuk kekurangan dari kedua artikel itu, untuk artikel yang pertama, dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau salah persepsi jika hasil penelitian ini tidak dibaca dengan seksama, membutuhkan pemikiran yang terbuka untuk dapat memahami isinya agar dapat menerima banyak sudut pandang. Sedangkan untuk kekurangan dari artikel yang kedua, hasil penelitian bisa berubah sewaktu-waktu karena metode wawancara yang digunakan dilakukan untuk kelompok terpilih saja, alias hanya beberapa individu atau beberapa kelompok saja yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sehingga informasi dari hasil penelitian belum tentu dapat digunakan lagi ketika menghadapi permasalahan yang sama. Selanjutnya terkait dengan esai pendek. Dari pendekatan kuantitatif sendiri merupakan metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data, sehingga diperlukan pengukuran untuk mengetahui hasilnya. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih mengarah pada kegiatan menyelidiki, sehingga menghasilkan data yang tidak dapat diukur atau diperoleh melalui prosedur statistik. Beberapa perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu dapat dilihat dari tujuan penelitiannya, di mana melalui pertanyaan kuantitatif yang digunakan, peneliti dapat menggunakan data yang terukur secara objektif. Sedangkan tujuan penelitian dari kualitatif adalah guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena melalui analisis yang bersifat naratif dan deskriptif atau uraian-uraian yang terperinci. Untuk perbedaan yang kedua dari metode penelitian, pengumpulan data kuantitatif dilakukan secara terstruktur menggunakan instrumen pengukuran atau biasanya menggunakan kuesioner atau observasi sistematif, sedangkan pengumpulan data kualitatif tidak terstruktur atau biasanya menggunakan wawancara, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Sedangkan untuk perbedaan yang ketiga berkaitan dengan cara memandang fakta. Untuk penelitian kuantitatif, memandang fakta berdasarkan data yang telah dikumpulkan, berbeda dengan penelitian kualitatif yang memandang fakta berdasar pada pemahaman subjektif peneliti. Perbedaan yang keempat berkaitan dengan subjek penelitian, di mana pada metode kuantitatif disebut responden karena bertugas untuk merespon pertanyaan survei dengan membagikan informasi. Sedangkan subjek penelitian kualitatif disebut narasumber karena dianggap sebagai sumber informasi yang didapat melalui proses wawancara. Perbedaan yang kelima berkaitan dengan topik yang umum diteliti. Topik yang diangkat pada metode kuantitatif biasanya ditujukan untuk mempelajari hubungan sebab akibat, prediksi, atau permodelan fenomena tertentu. Contohnya berkaitan dengan statistik ekonomi, perilaku konsumen, dan ilmu sosial lainnya. Sedangkan topik yang diangkat pada metode kualitatif biasanya ditujukan untuk mempelajari pengalaman seseorang, proses sosial, pemahaman budaya, contoh berkaitan dengan antropologi, sosiologi, atau studi budaya. Untuk perbedaan yang keenam berkaitan dengan ukuran sampel. Ukuran sampel kuantitatif lebih besar atau lebih luas dan beragam yang dianggap mampu mewakili seluruh populasi yang diteliti. Sementara untuk ukuran sampel kualitatif biasanya lebih kecil atau mengerucut karena fokus pada pemahaman mendalam. Yang terakhir, perbedaan tentang format pertanyaan, di mana kuantitatif biasanya menggunakan format pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang terstruktur dan terbatas, sedangkan untuk kualitatif biasanya menggunakan format pertanyaan terbuka yang bebas untuk memberikan jawaban. Suatu pendekatan dianggap lebih sesuai daripada lain tergantung pada tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. Karena setiap topik penelitian memiliki tujuannya tersendiri untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh seorang peneliti. Sehingga peneliti perlu menentukan tujuannya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih suatu metode penelitian yang akan digunakan.
Dari tugas review artikel saya sendiri sudah terdapat contoh di mana dua pendekatan antara kuantitatif dan kualitatif dikolaborasikan dalam suatu penelitian. Dari artikel pertama saya yang berjudul Estrategias Innovadoras de Comunicación para Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa, atau dalam bahasa Indonesia, strategi komunikasi yang inovatif untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa peneliti memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana penerapan strategi komunikasi yang inovatif untuk memengaruhi persepsi dan dampak tanggung jawab sosial perusahaan. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih bervariasi. Sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan review artikel dan esai pendek dari dua artikel yang telah saya baca. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.